Selamat datang kembali di R Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-308. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-308 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, di mana ada saham MLPL, PPRE, ERA, DSNG, ANJT, dan saham Salem Infomas dengan kode emiten SIM. Kita langsung saja saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham MLPL, di mana saham MLPL ditutup minus 4,38% di harga 655, dan menurut saya pribadi harga ini sedang menuju ke area support terkuat di 635. Ini kalau besok dia jebol lagi di bawah 635, maka jelas mending kita wait and see terlebih dahulu. Kita menunggu lagi sampai adanya adjustment PBL atau sampai dia membentuk new support baru, karena ini pergerakannya sudah mulai mendatar ya. Ini setelah trennya naik yang luar biasa dari 214, dia naik sampai ke 810, kemudian dia bermain dulu sideways dan dekat sekali dengan area support terkuat. Nah, kalau ternyata dia bisa kuat dan bertahan di atas atau sama dengan 635, maka itu adalah sebuah deal yang menarik. Jadi kalau misalkan dia bisa kuat dan bertahan, teman-teman bisa pertimbangkan untuk buy kurang lebih di area 635 sampai dengan 645, dengan target kenaikan adalah ke 770 sampai dengan 810, dan teman-teman bisa batasi cut loss dulu ketika ternyata setelah teman-teman beli malah dia jebol lagi di bawah 635. Silakan batasi cut loss kurang lebih di area 615 sampai dengan 620. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat besok opening dibanting di bawah 635, ya jelas mending wait and see terlebih dahulu. Tapi kita lihat bahwa hari ini indeks naik begitu tinggi ya, naik 1,78%. Itu bullish engulfing banget candlenya. Bener-bener opening langsung naiknya di 6057. Kemudian low-nya juga di harga opening, jadi dia tidak turun lagi. Setelah itu high-nya di 6137, dan itu adalah harga closing. Jadi benar-benar naiknya luar biasa, sehingga ya masih bisa dikatakan besok masih bisa akan melanjutkan kenaikan. Kalau dari teori yang kita pelajari bahwa kalau ada sudah bullish engulfing seperti itu artinya masih bisa melanjutkan kenaikan, dan ada kemungkinan besar ya ada gap up lagi di keesokan harinya ya. Jadi dengan target berikutnya ya bisa lewat 6.200. Tapi ini kita lihat apakah kenaikan ini memang beneran kenaikan yang akan menjadi sebuah tren bagus, atau hanya memang kembali seperti yang selalu saya katakan bahwa di tahun ini akan bermain dengan range lebar 5.800 6.200. Jadi ketika dia sudah kembali ke 6.200 ya maka dia akan kembali lagi ke 5.800, dan itu sudah sering terjadi. Nah, apakah dia bisa bermain lagi di sideways lebar ini kita tidak tahu. Semoga dia bisa kuat bertahan di 6.200 besok, dan Senin bisa terus melanjutkan kenaikan. Kita lanjut lagi ke saham berikutnya adalah saham ERA, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 590. Kalau misalkan teman-teman yang ada di grup Joran Investama, ya ERA ini juga sudah kita informasikan ya untuk dibeli. Jadi teman-teman juga dapat bocoran di sini, karena broker summary, kalau saya pribadi sudah menunjukkan sesuatu hal yang menarik sekali. Level saat ini sudah low risk ya, dengan level support PBL di 565, walaupun sebelumnya itu adalah di 580, ternyata dia ada adjustment. Jadi kita tetap berpegang di area 565 sampai dengan 580. Itu adalah area yang menarik buat teman-teman untuk beli. Selama dia masih bisa kuat dan bertahan di atas atau sampai dengan 565, silakan pertimbangkan untuk buy. Target kenaikan adalah menuju ke 695 sampai dengan 725. Jadi bayangkan teman-teman ketika membeli di 565, katakan 565 sampai dengan 590 sekalipun, itu teman-teman masih mempunyai space untuk menuju ke PBH, ke area target kita tuh cukup lebar ya, itu bisa 100 poin, lebar sekali. Tapi ketika ternyata dia gagal bertahan di 565 dan kita wajib cut loss, katakan di 545, 550, maka jaraknya mungkin cuma 4 sampai 5 tick ya, kurang lebih cuma 20 poin, 15 poin, dan itu risk rewardnya menarik sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli ERA, maka pastikan dulu dia bisa kuat dan bertahan di 565. Kalau memang kuat dan bertahan, silakan ambil dengan range buy 565 sampai dengan 590, boleh sampai 600. Kemudian target kenaikan adalah ke 695 sampai dengan 725.
dan batasi cut loss kurang lebih di area 545 sampai dengan 550. Tapi ketika ternyata mungkin tidak ada yang tahu besok dia dibanting langsung di bawah 565, ya jelas kita jangan dulu masuk ya. Wait and see. Kita wait and see. Tapi kalau dia masih bisa kuat, apalagi bisa dekat 565, 570, wah itu menarik sekali untuk teman-teman ambil. Karena dia bisa bertahan di area support terkuat dan itu jaraknya dekat sekali. Selanjutnya kita punya saham PPRE, di mana saham ini ditutup naik 2,36% di harga 173, di mana PPRE sendiri sedang berada dalam tren yang cukup bagus ya. Dia bisa mengalami kenaikan dan semoga ini bisa dilewati. Ini area yang sudah beberapa kali diuji, semoga bisa dilewati dan next target adalah bisa melewati PBH di 179. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli karena PBH-nya 179 ada 6 poin lagi dari harga saat ini, ya mending kalau saya pribadi nih sekalian saja dia breakout dulu di 179 untuk memastikan bahwa dia benar-benar keluar dari zona ini. Ini kan dia turun dalam, dia mau naik, mentok, turun lagi, namun penurunannya tidak sedalam lagi yang sebelumnya. Ini bagus, secara trennya itu bagus. Nah, kalau ini dia bisa tembus, bisa naik katakan sampai di garis abu-abu ini, kotak abu-abu ini maka bagus ya. Setelah dia kena kotak abu-abu, dia koreksi dulu. Nah, kalau koreksi bisa bertahan 179, ini perfect, memang dia mau uptrend. Itu kalau kita belajar teori teknikal gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau ingin membeli, maka jelas memang lebih disarankan ya menunggu sekalian aja lah breakout di 179 baru beli. Targetnya ke 193, cut loss ya katakan kalau ambil di 179 181 ya prepare cut loss di 174 175. Tapi kalau ternyata dia belum mampu breakout, ya sudah mending kita wait and see, mending tunggu sekalian lagi di PBL 153 sampai dengan 155. Tapi kalau tetap ada yang nekat, wah Kak, kalau saya ambil 173 nih, terus dia ke 179 saja, itu 6 poin loh Kak, saya bisa tektok cuan, ya udah bebas, suka-suka kamu lah. Tapi kamu harus tahu ketika main tektok gitu ya, kamu tahu tuh kapan harus kamu taking profit, kapan kamu harus cut loss. Jadi yang cuman saya bisa informasikan adalah di sini selain kalau menunggu breakout resisten 179, maka PPRE juga punya beberapa level support bantuan, yaitu ada di 169, 163, 160 dan level kuatnya di 153. Nah, teman-teman bisa pakai tuh kalau misalkan mau tektok tuh. Kalau katakan ambil 173 ternyata dia tidak naik, ya di bawah 169 bisa cut loss dulu. Tunggu lagi sekalian di 153. Tapi kalau saya pribadi nih disuruh memilih saham ini, ya saya lebih mending milih ERA gitu karena potensial profitnya cuma 3,4%, tidak terlalu besar. Kalau ERA kan masih punya potensial profit yang cukup besar nih. Jadi ya bagi saya lebih menarik ERA ketimbang PPRE. Tapi kan di saham sekali lagi kita tidak tahu, yang busuk sekalipun bisa naik arah, bisa berkali-kali lipat gitu. Jadi tetap yang penting kita pegang yang namanya konsep dari trading, punya trading plan, harus punya money management yang bagus, dan harus punya mindset yang bagus juga, psikologi yang bagus ketika berada di market. Ya, jadi salah satu contohnya adalah yang emiten call gitu. Jadi ketika kemarin ramai soal isu bahwa call itu jelek, tidak ini, tidak itu. Nah sekarang kalau callnya terbang, baru kita banyak yang bertanya, Kak tolong dong callnya Kak. Padahal ya sudah saya katakan ulang-ulang ya, kita harus pakai logika gitu. Kalau emiten yang punya pengaruh dengan komoditas, kita patokan aja di komoditasnya gitu. Tidak bisa menipu kok, susah. Hanya bandar tuh pinter memainkan psikologi kita gitu. Jadi dia benar-benar buat bahwa kita yang tadinya yakin bahwa ini call-nya ini bagus karena harga call dunia naik terus, tapi kok sahamnya belum naik ya. Akhirnya orang tidak berani masuk. Nah, itu kekuatan bandar mempermainkan psikologis kita agar apa? Kita tidak berani masuk. Nanti setelah kita kayak lupa, mulai teralih pikirannya, nah barulah ditarik. Nah, setelah ditarik kita mulai call naik banyak, mulai kita kejar-kejaran. Nah, itu yang selalu saya katakan bahwa kita kadang itu lebih suka yang sudah terbang tinggi, kita lupa yang namanya resiko ya. Kita lupa yang namanya resiko, yang penting kita hajar aja udah. Itu yang terpenting. Tapi kalau saya pribadi, selain call, maka yang masih belum naik ini yang sudah saya katakan adalah CPO. 4.000 loh CPO. Saya ingat tahun lalu 2.000, sekarang udah 4.000, udah 2 kali. Kalau call 50 ke 150 udah berapa kali? 3 kali. Itu luar biasa. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan momentum lah. Kalau kita tuh percaya bahwa komoditas nggak pernah bohong gitu. Kalau perusahaan jago ngelola, itu profitnya luar biasa. Jadi
selanjutnya kita akan bahas 3 emiten di sektor CPO yang mungkin bisa menjadi tambahan referensi buat teman-teman. Yang pertama adalah DSNG, di mana saham ini ditutup minus 0,93% di harga 535. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, emiten ini mengalami sideways ya. Mengalami sideways dari kenaikan sebelumnya. Jadi dia dibanting ke 498 area support. Kemudian dia mencoba naik menembus resisten 565 namun gagal. Turun lagi, menguji lagi di 498 500. Sekarang dia berusaha naik lagi nih. PBH di 565. Harga saat ini 535. Artinya cuma kurang lebih 30 poin saja. Ya, cuma 30 poin saja dia akan menembus PBH. Jadi ya sudah, kalau dia mampu breakout, kalau dia mampu melewati 565, maka silakan teman-teman bisa pertimbangkan untuk membeli ya. Silakan pertimbangkan untuk buy on breakout DSNG. Tapi kalau memang dia tidak mampu, belum mampu melewati 565, ya sudah mending tunggu sekalian di 498 sampai dengan 500 lagi. Jadi itu teman-teman bisa bersabar ya. Karena seingat saya DSNG itu berdasarkan histori itu bukan harga segini kalau harga call di 4.000. Teman-teman bisa apa ya, belajar dari historical gitu. Jadi kalau teman-teman bisa bandingkan, ini saya kasih sedikit bocoran yang biasa saya lakukan. Jadi ketika saya lihat sektor komoditi, saya akan membandingkan harga CPO itu sudah berapa. Ya, katakan sekarang di 4.000. Nah, saya akan coba lihat di periode-periode sebelumnya. Ketika harga CPO juga sama di 4.000, bagaimana pergerakan harga dari emiten CPO-nya sendiri? Grafiknya seperti apa? Kalau ternyata di range tahun tersebut grafiknya naik gila-gilaan dan ternyata sekarang masih belum naik, artinya itu sebuah peluang gitu. Itu peluang. Nah, dan saya kemarin sudah, ya kalau saya sudah menghitung, sudah melihat itu, ya menurut saya ini masih tertinggal semua CPO. Belum pada price yang pas dengan pada umumnya ketika harga CPO itu bisa naik 3.000 sampai 4.000. Jadi menurut saya pribadi ini masih punya momentum, masih ada upside yang cukup lebar buat kita sama-sama untuk lihat. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau membeli DSNG atau emiten sawit lainnya, lihat saja di setiap pagi kan ada good morning, lihat aja CPO dunianya gimana, harga palm oilnya gimana. Kalau memang masih bagus di atas 3.000, 4.000 itu masih perfect sekali. Tapi kalau kita bicara teknikal, ya ini mending tunggu breakout sekalian aja lah, baru kita masuk. Target kenaikan adalah ke 610 ya. Kalau kita breakout di 565, kita jual nanti di 610. Selanjutnya adalah ANJT, di mana ini naik 4% di harga 650. Dan sama juga seperti DSNG, kenaikan ini masih belum bisa melewati dari PBH, resisten paling kuat. Sehingga kita mending tunggu sekalian aja nih. Dia besok bisa melewati 660, silakan pertimbangkan buy 660 sampai dengan 670. Target kenaikan adalah ke 740 sampai dengan 800 dan batasi cut loss kurang lebih di 630, 640 ya. Kalau misalkan dia mampu melewati 660 nih. Kalau ternyata tidak mampu melewati 660, ya mending wait and see dulu. Kita tunggu lagi di sekitaran area 585 sampai dengan 600. Jadi kalau belum mampu melewati, kita mending wait and see, nunggu sekalian di area support terkuat, di area PBL. Tapi kalau dia bisa melewati 660, silakan pertimbangkan buy 660 sampai dengan 670, target ke 740 sampai dengan 800, dan batasi cut loss ya kurang lebih bisa pakai di 630 atau 640, atau teman-teman bisa atur sendiri sesuai dengan preferensi resikonya ya. Bisa atur minus 5%, minus 3%, 3 tick dari PBH atau PBL, bisa atur bebas. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-308 hari ini adalah saham SIM, di mana ditutup naik 0,46% di harga 428. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa saham SIM ini juga sama, naiknya tuh pelan-pelan tipis, tapi masih downtrend dia. Masih belum bisa breakout dari trend line yang ini. Ini trend line atas kurang lebih di harga 433. Ini kalau dia bisa lewati, trennya sudah mulai bagus nih. Uptrend nih. Sehingga kalau teman-teman yang mau beli SIM, maka bisa saat dia breakout di 433 buy, target ke 458. Atau kalau misalkan
dia bisa turun lagi, bisa kembali ke 408 sampai dengan 410, ya bisa juga dipertimbangkan untuk membeli. Karena setahu saya SIM ketika harga CPO itu di kurang lebih harga 3.000-an, 4.000, itu harusnya di 800 sampai 1.000. Ini dia masih diskon ya. Menurut saya pribadi nih, kalau kita berbicara tentang history itu. Walaupun history itu kadang juga tidak bisa jadi patokan, tapi kalau saya selalu percaya bahwa sejarah itu pasti akan terulang. Hanya cuman mungkin waktunya yang lebih lambat, atau mungkin kenaikannya itu tidak akan sampai seperti yang sebelumnya. Tapi kalau saya pribadi, selama patokan call atau CPO itu bagus, ya saya masih yakin reason to buy saya kuat sekali untuk hold emiten-emiten di sektor ini gitu. Jadi walaupun dibanting habis-habisan, tetap hold karena reason to buy saya belum gugur. Jadi kayak misalkan di sawit saya ada emiten yang untuk hold, di perbankan ada masih kuat hold, ada di sektor rokok masih kita hold karena ya reason to buy belum gugur gitu. Dan setiap emiten itu punya reason to buy yang jelas. Jadi kita tidak mudah panik orang mau bilang call itu bakal tidak akan digunakan lagi, pasti akan sudah ganti energi terbarukan, 20 tahun lagi dia akan rusak. Bambang, kalau saya pribadi dengar itu ya bagi saya itu masih lama. 20 tahun, kita kan cuma sebentar doang manfaatkan hype-nya doang. Karena kebetulan pas dia lagi naik, ya kita masuk gitu. Itu 20 tahun masih panjang. Kalau di tahun ke-20 dan harga call-nya kembali ke 50, ya wajar gitu, dia pasti turun. Tapi selama harganya masih tinggi-tinggi saja, ya laba perusahaan itu pasti masih bagus. Percaya sama saya. Jadi ketika kita berada di momen tahun sebelumnya, waktu harga call katakan di 50, kemudian harga CPO di 2.200, tiba-tiba sekarang sudah naik call ke 150, CPO ke 4.000, ya otomatis ada kenaikan laba, pasti ada lonjakan laba, dan sudah tercermin dari laporan keuangan. Kalau teman-teman buka di emiten yang CPO, yang call mungkin baru akan kelihatan. Dan kalau call itu royal bagi dividen. Jadi ketika momen seperti ini justru kita serok banyak untuk nanti dapat dividen, karena ketika dividen itu dibagikan, yieldnya tuh besar, harga saham udah enggak, kita udah dapat harga saham yang tinggi sekali gitu. Jadi kita dapat cuci piring terus. Jadi jangan sampai kita ini selalu, walaupun kita retail ya, tapi kita jangan sampai terlalu mudah untuk terus dipermainkan lah. Jadi kita harus riset, dan kalau bisa itu punya reason to buy agar kita jangan mudah terpengaruhi oleh orang. Karena di sosial media, di grup-grup saham atau di platform tertentu itu banyak sekali orang yang punya tujuan berbeda gitu. Dia bisa saja pom-pom, menakuti agar nanti dia bisa dapat harga murah. Ketika sudah naik tinggi baru dia kasih berita yang bagus. Jadi selalu waspada. Jadi khusus untuk SIM, kalau mau beli ya sekalian breakout 433, 436, ya buy lah. Target kenaikan ke 458 sampai dengan 545. Tapi selama dia belum mampu melewati itu, ya mending tunggu sekalian di area 408 sampai dengan 410. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-308 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.